Gizi buruk. Gizi buruk atau malnutrisi adalah sebuah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Gizi buruk dapat berarti gizi kurang atau tidak cukup mendapatkan nutrisi. Ini berarti seseorang tidak mencukupi asupan protein, kalori, vitamin, atau mineral yang dibutuhkannya. Efek dari kekurangan asupan ini adalah gizi kurus atau wasting, stunting, dan berat badan kurang. Gizi lebih atau mendapatkan nutrisi tertentu yang berlebihan. Konsumsi protein, lemak, atau kalori yang berlebihan juga berimbau kepada malnutrisi. Pada kondisi ini, yang terjadi adalah berat badan berlebih atau obesitas. Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia atau PDGMI menjelaskan bahwa Indonesia saat ini mengalami masalah gizi ganda atau double malnutrition, yaitu masalah gizi kurang yang mengakibatkan anak-anak stunting dan gizi lebih yang meningkatkan risiko penyebab terjadinya penyakit tidak menular. Gizi buruk meningkatkan risiko stunting, perkembangan kognitif yang terganggu, dan penyakit tidak menular saat menginjak masa dewasa. Selain itu, gizi buruk juga meningkatkan risiko kematian anak dari penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, sampai campak. Secara global, 1 dari setiap 13 anak di dunia tidak mendapatkan kalori yang mencukupi dari makanan dan menghadapi risiko kematian mendadak. Setidaknya, setiap tahun ada sekitar 2 juta kematian anak di dunia yang disebabkan oleh gizi buruk. Di Indonesia sendiri, pada anak-anak angka ini hampir mencapai 12,1%. Mayoritas anak-anak dengan gizi buruk hidup di Asia, dan hanya 1/4 dari anak-anak tersebut hidup di Afrika. Diperkirakan kurang dari 15% anak-anak yang masuk kategori gizi buruk sudah terjangkau oleh pelayanan kesehatan. World Health Assembly mendukung target penurunan angka gizi buruk secara global menjadi 5% atau kurang pada tahun 2025. Berdasarkan hasil survei Riskesdas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, pada tahun 2007 angka gizi buruk pada balita adalah 5,4% dan naik pada tahun 2013 menjadi 5,7% dan pada tahun 2018 kembali turun hingga 3,9%. Proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada tahun 2018 adalah 17,7%, sedangkan target RPJMN adalah menurunkan proporsinya menjadi 17%. Pentingnya nutrisi bagi anak usia balita. Pada umur 2 tahun, anak-anak telah mencapai setengah dari tinggi mereka saat dewasa, dan otak mereka telah mencapai 80% otak dewasa. Selama transisi, dari bayi sampai balita mengalami perkembangan kognitif dan sosial yang sangat hebat. Hal ini yang menjadikan alasan mengapa anak kecil membutuhkan nutrisi yang besar untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Asupan pada balita seharusnya mencakup berbagai variasi buah, biji-bijian, kacang-kacangan, dan protein. Selain itu juga harus memperhatikan apa yang seharusnya tidak ada pada asupan balita, seperti soda, minuman rasa buah, makanan nutrisi buruk, kudapan mengandung gula, lemak, dan garam berlebih. Memenuhi dan mengajarkan kebiasaan makan yang sehat akan memberikan manfaat yang besar di masa depan. Balita belajar dari kebiasaan dan perilaku makan orang tua dan teman mereka. Jadi, harus diperhatikan lebih serius dalam memberikan nutrisi pada anak ya.